Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendri dari STT Dumai, Program Studi Informatika Pagi A. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu cara bagaimana kita merancang sebuah database dari sebuah gambar. Baik, video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS dari SP Basis Data 2. Kita mulai. Di sini ada soalnya yang mana kartu rencana studinya. Dari kartu rencana studi ini kita akan membuat kayak seperti apa seperti apa basis datanya atau database-nya. Baik, pertama itu kita harus menormalisasikan semua ini yang mana ada nama mahasiswa, ada kelas, ada prodi, jenis kelamin, nomor induk, semester, dan lain-lain. Kita menormalisasikannya dulu di dalam Excel. Oke, kita normalisasikan. Di sini ada namanya itu tabel. Di sini ada namanya apa tadi ya? Kartu rencana studi. Jadi tabel KRS. Ini kita kecilin. Ini gampang. Oke, nama DB kartu rencana DB KRS. Ingat ya teman-teman, dalam penulisan database itu harus menggunakan huruf kecil dan tidak boleh ada spasi. Kalau misalnya mau dikasih spasi, kita harus mengganti spasi itu dengan tanda garis bawah atau tanda strip. Garis bawah, strip bawah ya. Ini DB database-nya adalah namanya itu wajib, kita harus wajib mengisinya. Lalu kita di sini masukkan nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nama tabelnya tabel mahasiswa DB mahasiswa. TB mahasiswa. Tabel mahasiswa ini nanti terdiri dari ada nama mahasiswa, kelas, prodi, jenis kelamin, ya. Sini ada nama mahasiswa, langsung nama aja deh. Sini ada nama. Oh tidak, harus diingat pertama kali itu harus ada ID atau primary key yang dapat memisahkan tabel satu sama tabel lain. Di sini ada kelas, jenis prodi, semester, angkatan, semester. Oke, karena di sini tidak ada yang menjadi primary key, nomor induk nomor induk mahasiswa deh kita jadikan primary key. Nomor induk mahasiswa. NIM. Ada NIM, ada nama, ada kelas, ada prodi, ada jenis kelamin atau gender, ada semester, ada tahun akademik, dan ada angkatan. Ini untuk tabel mahasiswa. Oke, nanti di dalam tabel mahasiswa ini ada lagi yang di bawahnya ini, ada tabel mata kuliah. Nih, tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah itu terdiri dari nama. Di sini ada tabel TB mata kuliah. Tabel mata kuliah terdiri dari kode MK. Itu sama nggak sih? Dia misalnya ini kan ada kode MK nih. Kode MK ini kalau misalnya dalam sebuah tabelnya ini tidak ada satupun yang sama, maka itu bisa dijadiin primary key. Karena konsep dari primary key itu tidak boleh ada yang sama, walaupun kayak nomor 1 sama nomor 4 itu sama, itu nggak bisa dijadikan primary key, harus menjadi pembeda. Jadi kode ini kita jadiin primary key ya. Kode, ada kode nama mata kuliah, ada kode, ada
mata kuliah, ada namanya, ada kode, ada nama, itu ada bobot gitu ya. Ya, ada bobot, ada dosen dan ada keterangan. Ada bobot, ada dosen dan ada keterangan. Nah, ini kita sudah menormalisasikan database-nya. Lalu ini nanti kan cuma tidak bisa seperti ini aja. Kita harus melihat lagi tabel-tabelnya, yang mana misalnya nanti tabel-tabelnya di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan itu bakalan ditambah atau tidak. Misalnya kalau dia tidak ditambah, maka kita tidak perlu membuat tabel baru. Nah, tidak perlu membuat tabel baru. Tapi misalnya kalau kita nanti misalnya beberapa tahun ke depan nanti bakalan menambah datanya, maka kita memerlukan tabel baru. Yang mana sini yang perlu kita tambah datanya? Yang pertama di sini ada di kelas. Ini kan kita cuma dapat datanya reg spasi B. Kita nggak tahu nanti ke depannya itu kelas itu ada ininya, bertambahkah atau berkurangkah, atau ada lagi kelas lain reg reg A, reg B, reg C, reg Z atau sebagainya. Maka di sini kita harus membuat tabel kelas. Tabel kelas itu dia terdiri dari ID dan nama kelas. Nah, jadi di sini kita bukan kelas lagi di sini, tapi ID kelas. Lalu setelah nama ini nanti ada namanya prodi. Prodi ini juga kita nggak tahu kedepannya bakalan bertambah atau berkurang. Jadi biasanya prodi itu tidak mungkin satu aja dalam suatu fakultas kan. Jadi kita harus menambahkannya lagi. Kita harus membuat tabel baru di bagian prodi. Ini kita ambil prodi di bagian ID-nya. Lalu di sini seperti tabel prodi. Tabel prodi itu terdiri dari tabel prodi sama seperti yang di atasnya tabel kelas. Tabel prodi ini dia terdiri dari ID dan nama. Lalu jenis kelamin kan kita cuma ada 2. Jadi kita tidak perlu lagi membuat tabel baru. Maka kita langsung ke semester. Ini semester sudah jelas. Semester itu cuma ada untuk S1 1 sampai 8 atau 1 sampai 7, terserah lah berapa tahun akademik. Ini nggak perlu angkatan. Ini angkatan kita perlu normalisasi atau tidak. Angkatan pasti akan berubah setiap tahunnya. Angkatan kita normalisasi atau tidak ya guys. Angkatan kayaknya nggak perlu lah ya, karena dia bakalan berubah nanti, bakalan di codingannya aja nanti, karena tidak perlu lagi menginputkan sesuatu. Dia yang perlu kita buat tabel baru tuh sesuatu yang harus diinput nanti, kita harus memasukkan sesuatu yang lain dari codingannya. Jadi nanti sewaktu kita sudah jadi nih aplikasinya, tak perlu lagi kita misalnya kita mau menambah fitur baru, kita nggak perlu ngoding ulang. Jadi kita cuma menambahkan di database-nya aja langsung. Apalagi yang ada di sini? Coba kita lihat soalnya. Ada semester. Semester ini tidak perlulah kita bikin inputannya lagi. Ada tabel mahasiswa, ada kode, ada nama, ada bobot. Ini bobotnya. Ini bobot perlu kita normalisasi juga atau tidak ini? Karena bobot itu kan dari kampus nggak sih? Misalnya perlu kita normalisasi, kita normalisasikan. Tuh, kita stop dulu ini. Di bobot ini dia nanti bisa bertambah, bisa berkurang, kita nggak tahu kan.
misalnya mata kuliah A di tahun ini bobotnya 4, nanti tiba-tiba di 4 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan tiba-tiba berubah jadi 10 misalnya contoh, maka kayaknya kita harus bikin tabel baru deh di bagian bobot ini, bobot. Karena kalau kita tidak buat tabel baru nanti sedikit merepotkan ya. Di bagian bobot itu ada namanya alhamdulillah, ada ID, ada nama, sama seperti tadi. Bobot ada ID, ada nama. Dosen, di sini dosen juga perlu kita tambah karena kita tidak tahu apa namanya. Kita tidak tahu nanti di kedepannya apakah ada dosen baru atau dosen yang mau masuk daftar jadi dosen atau gimana, ada penambahan atau ada pengurangan. Jadi kita bikin tabel dosen. Kita bikin tabel dosen, maka di sini kita bikin nama tabel dosen itu ada NI. Ini apa sih? Kita bikin ID aja lah. ID sama nama aja deh. ID sama nama aja. ID nama dah. Kira-kira inilah yang perlu kita normalisasikan. Yang maaf teman-teman, tadi saya ada keperluan, saya disuruh tadi, jadi kita inginkan sedikit. Baik, kita sambung. Di sini sepertinya apa namanya, tabel-tabelnya belum selesai karena kita lihat dulu soalnya. Ini kan tabel KRS, jadi ini untuk outputnya. Jadi kita harus membuat inputannya nanti. Jadi harus membuat di sini tahun akademik kan nanti kita memasukkannya di situ, nanti bakalan keluar juga di outputnya sesamanya. Jadi kita harus bikin juga di sini rupanya guys. Kita harus bikin juga tahun akademik. Aduh, terlalu ini ya dia. Terlalu di sini ada tahun akademik. Tahun akademik ada ID dan ada ID, ada tahun akademik, ada ID, ada nama angkanya itu nama ya, ada nama ya, nama. Ini kita pindahin ke sini. Jadi di sini tahun akademik kita jadiin ID-nya di sini, ID-nya. Oke, kenapa? Karena nanti di tahun akademik ini kan kita akan masuk, dia akan keluar juga nanti di bagian hasilnya. Oke, lalu setelah ini kita lihat lagi soalnya. Ini adalah mata kuliah yang diambil. Jadi mahasiswa itu dia mengambil mata kuliah ini. Jadi kita harus bikin lagi di sini, menormalisasikan mata kuliah yang diambil, karena dia akan memilih mata kuliah apa aja. Jadi sini ada TB, TB-nya ketinggalan. TB, oke, tabel mata kuliah, yang diambil, mata kuliah yang diambil. Oke, tabel mata kuliah yang diambil, di situ nanti kita harus memasukkan, harus ada ID-nya, harus ada ID mahasiswanya juga, karena mahasiswa itu nanti bakalan memilih matkul apa aja yang dia mau ambil. Lalu di situ nanti harus ada juga dosennya, harus ada ID dosen. Kita udah bikin dosen belum enggak sih? ID bobot, prodi, kelas. Oh, ini dia. ID dosennya kita harus bikin juga ID dosen, dan kita harus membuat di situ kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah. Di sini ada tabel. Udahlah, mata kuliah yang diambil ada ID, ada ID mahasiswa,
ID mahasiswa, ada ID dosen, ada ID, ada kode matkul. Kira-kira seperti inilah ininya, apa namanya, cara menormalisasikannya ke dalam Excel, ataupun bisa juga langsung kita menggunakan PHP MyAdmin. Aduh, ini kenapa ini? Aduh, nggak jelas ya. Kenapa saya menormalisasikannya di Excel? Biar lebih mudah nanti kita memahaminya. Nanti tabel mahasiswa ini akan berorientasi ke sini. Tabel mahasiswa akan berorientasi. Nih, ID kelas ini akan ke sini. Lalu prodinya juga, dan seterusnya. Ya, nanti akan berorientasi seperti apa. Kenapa tabel kelas, ID tabel kelas yang tabel mahasiswa yang masuknya di sini ID kelas? Kenapa bukan kelasnya aja? Karena nanti dia tidak bisa menginputkan kalau dia di sini cuma nama kelas. Kalau nanti ada perubahan, nanti kita harus ubah satu-satu lagi. Misalnya kelas ini kelas A, nanti beberapa tahun kemudian kita nambahnya kelas B. Kalau kelasnya itu ada 1000 kelas, jadi mau nggak mau kita harus mengubah satu-satu. Makanya kita harus mengambilnya sesuai ID, ini ID. Jadi nanti misal kalau mau menambah kelas, kita cuma menambahkan ID-nya aja, nggak perlu lagi buat namanya satu-satu, atau kalau mau dihapus, hapus satu-satu. Makanya di sini ID-nya. Baik, langsung coba kita, setelah kita menormalisasikannya, kita langsung ke PHP MyAdmin. Pertama itu kita hidupkan dulu examnya. Oke, exam sudah hidup belum? Oke, examnya sudah hidup. Sini saya harus cek bindikannya terus karena saya ambil yang gratis. Cumit. Oke. Kita stop dulu. Oke, kembali lagi. Setelah itu kita di sini ini kita silang aja karena kita baru selesai mendownloadnya. Kita bikin PHP MyAdmin ini. Oh, salah. Ini tugas rupanya. Kita buka PHP MyAdmin localhost. PHP MyAdmin localhost. Kita masuk ke tentang mana ya itunya ya? Localhost PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Waduh, jaringan. Localhost PHP MyAdmin. Kita masuk ke sini, coba kita bikin baru. Kita bikin baru di sini, namanya tadi apa? Namanya ada DBKRS database. Database mahasiswa aja deh. Mahasiswa. DBKRS. Oke. DBKRS ini ada berapa tabel nih? DBKRS ada namanya, ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ada berapa baris? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 baris. Tabel mahasiswanya ada 8 baris. Sini kita bikin tabel TB mahasiswa. Baris kolom ada 8 kolom. Kita bikin dulu.
Lalu di sini kita tinggal mengikuti aja, ada NIM, nama, ID kelas. Sini ada NIM, ada nama, ada ID kelas, ada NIM, nama, ID kelas, ID prodi, jenis kelamin, semester, ID prodi, ada jenis kelamin, jenis. Ingat ya, tidak boleh ada spasi, jenis kelamin, ID kelas, ID prodi, jenis kelamin, semester, ID tahun akademik, jenis kelamin, ID tahun akademik, angkatan semester, ada ID angkatan, angkatan ada semester, ID tahun akademik, angkatan semester. Oke, ini kan kita sudah bikin ini, maka yang kita harus menjadikan dia primary key adalah NIM-nya, karena di setiap NIM itu tidak boleh ada yang sama. NIM mahasiswa itu tidak boleh ada yang sama. Di setiap NIM-nya itu tidak boleh ada yang sama. Maka kita buat di sini NIM itu integer, di sini nama kita menggunakan varchar, ID kelas integer, ID prodi. Apa yang membedakan integer sama varchar? Varchar ini dia nanti bisa huruf, bisa angka, tapi kalau integer itu dia khusus sama huruf. Lalu ID prodi angka, intinya kalau udah integer itu angka lah tuh. ID tahun, angkatan, ini angkatannya. Angkatan nanti kan 2021, mana tahu nanti dibikin tulisan 2021, kita bikin varchar aja lah ya. Kita bikin varchar semester integer. Lalu di sini kita bikin panjangnya integer. Lalu kita bikin boleh tidak. Bisa bikin aja di sini dia 50. Varcharnya 1 2. Nah, 50. Di sini sini 50 aja di semua. 50. Maksud dari 50 ini adalah panjang huruf yang bisa kita panjang nilai atau masing-masing hurufnya berapa biji gitu. Bawaan. Karena di sini kita NIM mau kita jadikan primary key, maka di sini indeksnya kita bikin primary key. Kirim. Ya ada. Oke, sudah primary key. Lalu kita mana sih buatnya? Ini dia. Kita simpan. Ini dia. Di sini sudah jadi untuk tabel mahasiswanya. Kita harus bikin juga nanti tabel mata kuliah, TB mata kuliah. Kita bikin baru lagi di sini. Kita bikin baru lagi di sini namanya tabel mata kuliah. Di sini nama tabelnya tabel mata kuliah, tabel mata kuliah. Ada berapa kolom? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh, di sini kita belum ubah ya, lupa, astagfirullahalazim. Di sini kita belum ubah keterangan, ada dosen. Di sini dosen ini ID. Di sini ID dosen, bobotnya. Di sini ID. Di sini ID. Nama nggak perlu lagi, tahun akademik. Oke. Lalu kita bikin lagi di sini, masuk ke 1 2 3 4 5. Kuliah 5 kolom. Kalau udah masuk, kita tinggal kode, nama, ID bobot.
ada kode, ada nama, ada ID bobot, ada ID dosen, ada keterangan, oh, banyak kali nih. Oh, mungkin ditambah deh ya. Oh iya, tambah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kode tetap integer, tapi kita bikin dia sini jadi primary. Namanya varchar karena kita menginputkan di sini ya. Ini kita bikin ID integer, keterangan. Ini keterangan ini kita bikin teks aja. Nanti mana tahu dia panjang nanti kan. Kita bikin teks. Oke, kodenya ini kita bikin aja 50, namanya 50 juga deh, 50 aja semua. ID bobotnya 50, ininya 50, ini 100 karena kita tidak tahu nanti dia bakalan memanjangkannya atau tidak. Baru kita simpan. Jadi tabel mahasiswa. Nah, setelah ini kita bikin lagi tabel baru lagi. Kita harus bikin semua tabel-tabel yang berorientasi. Mana ini semua nih. Nah, kita bikin nih tabel kelas, tabel prodi, tabel kelas dulu deh. Nanti misalnya kalau itu udah jadi nanti, nah baru lebih ini kita bisa yang menyambungkan nanti. Oke, kita masuk lagi ke sini. Tabel kelas, kita bikin lagi tabel kelas. Namanya Allahu Akbar. Mana tadi? Kita bikin baru di sini namanya tabel kelas. TB kelas. Tabel kelas. Ini ada ID, ada nama. ID-nya integer, namanya varchar. Ya kayak tadi aja sampai selesai, sampai semuanya. Ini nanti saya percepat aja deh nanti biar lebih simple. Ini primary keepin. Nanti teman-teman harus membuat ini ya yang berorientasi sama dia nih. Tabel-tabel ini semua harus dibikin semua. Nah, ingat kalau dia ID itu kan melambangkan angka, ID angka, kita tinggal masukin aja kode. Yang intinya yang menjadi ID itu harus integer primary key, harus menjadi primary key. So seperti ini nanti kalau kita catat di sini nanti titik 2, di sini int, primary key. Nah, intinya itulah nanti setelah ini jadi semuanya harus dibikin. Nah, kalau udah jadi baru kita sambung-sambungkan lagi. Oke, kita sambung lagi. Tabel kelasnya udah jadi. Ini tabel kelas. Kalau tabel kelasnya sudah jadi, kita bikin lagi. Tabel kelas ini udah, tabel prodi, TB prodi, kita bikin lagi baru. TB prodi namanya tabel prodi. Tabel prodi itu ada ID, ada nama. Ya, seperti biasa, ID namanya varchar. Oh, ini panjang, kita kasih 50. ID-nya kita jadiin primary. Kita enter, kalau sudah enter, kita simpan. ID prodi sudah jadi. ID kelas, ID prodi, ini hapus ini. ID kelas, ID prodi, tabel ya, TB prodi, TB kelas. Ini lagi TB tahun akademik, kita bikin baru lagi. Ini saya skip aja ya.
biar lebih durasinya lebih pendek. Baik, di sini semua tabel-tabelnya sudah jadi. Kita sudah menyinkronkan semua tabel-tabelnya. Di sini sudah saya bikin semua tabel-tabelnya. Tadi saya percepat karena sebentar lagi mau azan. Baik, langsung kita bagaimana cara menampilkan hubungan-hubungannya. Yang pertama kita harus pencet dulu di sini dbkrr. Harus database KRS harus kita tekan dulu. Lalu kita pencet lainnya dan desainer. Nah, ini kan belum apa namanya? Belum terhubung mereka, belum terhubung. Nah, jadi cara menghubungkannya itu yang pertama saya menggunakan cara yang seperti ini aja dulu. Kita tabel bobot struktur, tampilkan hubungan. Nah, di sini jangan tabel bobot dulu deh, tabel mahasiswa dulu deh. Tabel mahasiswa. Di sini ada apa tuh? Di sini tabel mahasiswa. Tabel kelas berorientasi dengan tabel mahasiswa. Tunggu dulu, kita bikin aja biar lebih mudah deh. Ini ke sini. Ini ke sini. Prodi ke sini. Nah. Tabel kelas. TB kelas ke struktur. Tampilkan hubungan. Di sini kolomnya kolom ID-nya. Basis datanya dbkrs, tabel basis datanya tabel KRS. Di sini tabel kelas kolom ID, kolom track name. Tunggu guys. Baik, di sini saya akan langsung kita masukkan. Yang pertama ID-nya, ID apa di sini? Di sini ada ID. Tabel KRS. Ada ID, tabelnya tabel kelas, tabel basis data, tabel kolom ini ke ID. Ini tabel kelas, tabel ID kelas ke tabel mahasiswa. Coba kita tes dulu, keluar nggak? Lainnya kan sudah keluar. Tabel kelas berorientasi ke ini bukan NIM, tapi tabel kelas berorientasi ke sini, seharusnya ke ID kelas. Salah. Tabel kelas kan berorientasi ke sana, salah. Ini salah, ini bukan NIM, ini tabel mahasiswa. Tabel kelas berorientasi ke mahasiswa. Di sini ada cuma 2 aja ya tabel kelas. Ada ID kelas ke mana tabel mahasiswa? S di code tes mahasiswa berada di NIM. Bukan NIM. Dosen
Oh, salah, bukan di kelas tapi mahasiswa ini. Mahasiswa, struktur, tampilan. Nih, baru banyak kan? Astagfirullahaladzim. Pantes ID kelas berada di database KRS. Tabelnya ke tabel kelas, maka dia akan otomatis ke ID-nya. Kita simpan, kita cek, kita coba. Bukan baru tapi KRS. Lainnya desainer. Ini hancur ya guys. Tabel mahasiswa. Ini salah nih. Ini salah nih. Bisa dihapus nggak sih? Coba hapus. Tabel kelas tadi. Hubungan. Tabel kelas ini kita hapus. Oke, tabel kelas. Ya, tabel mahasiswa lagi deh. Tabel kelas jadi prodi tabel ini, tabel mahasiswa habis limit ya guys. Kita sambung lagi di tabelnya. Udah, kira tadi nggak nyala. Kita masuk lagi tabel mahasiswanya, pencet struktur, tampilkan hubungan. Ini cara mudahnya. Ini kan tadi udah ada tabel mahasiswa, ID kelas, tabel kelas. Kita tambah aja di sini. Oh, bisa kita tambah terus ya. Di sini ada prodi ke di sini angkatan ada ID kelas, ID prodi berada di KRS, DB KRS. Nanti dia masuk ke tabel prodi kan ke ID. Tambah lagi. Setelah prodi masuk ke tahun akademik. Di sini ada ID tahun akademik berada di KRS. Tabel tahun akademik berorientasi dengan ID. Kita tambah lagi. Begitu sampai seterusnya. Mengikuti dengan ini tabel bobot. Bobotnya di mana? Bobotnya di tabel mata kuliah. Ini nanti tuh tabel dosennya mata kuliah. Oke, mata kuliah yang diambil ini ada ada habis rupanya. Udah habis. Jadi ini kita simpan, lalu kita cek apakah sudah hilang yang salah tadi. Tabel mahasiswa berorientasi dengan prodi dengan tahun akademik. Ini dengan tahun akademik dan tabel kelas. Lalu tabel mahasiswa ini akan berorientasi ke mata kuliah yang diambil, tabel bobot ini ke DBK
TB, tabel mata kuliah. Ini tabel mata kuliah di sini aja deh, kita simpan. Ini simpan sebagai halaman. Create pack, save to select, name pack, KRS aja deh. Oke, pilih halaman simpan. Create pack and save. Kita save kan aja semua. Oke, setelah ini kita masuk ke tabel mata kuliah yang diambil. Ada ID mahasiswa, ID dosen, sama ya ini nanti aja deh. Tabel mata kuliah dulu deh, tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah akan berorientasi ke sini. Tabel mata kuliah akan berorientasi ke tabel bobot. Oke, kita masuk ke TB mata kuliah, tahun, tabel kelas bobot, dosen, mata kuliah yang diambil. TB mata kuliah, TB tahun akademik, TB mata kuliah yang diambil, TB mahasiswa terus. Oh, kita belum bikin tabel mata kuliah ya. Astagfirullahaladzim. Saya lupa teman-teman bikin tabel mata kuliah, ada kode, nama, ID bobot, ID dosen. ID nama, ID dosen, kode keamanan. ID nama, oh iya, mata kuliah jambel. Tabel mata kuliah, saya belum bikin rupanya. Tabel, saya lupa bikin tabel mata kuliah. Ada apa? Tabel mata kuliah. Udah azan. Tabel bobot, tabel dosen, kelas, mahasiswa, mata kuliah, prodi. Mata kuliah diambil di sini. Tabel mata kuliah ada kode, nama, ID bobot, ID dosen. Ada kode, ada nama, ada bobot, kode, nama, ID bobot, ID dosen, keterangan, ID dosen, mana ya? Kalau sudah ada mana? Tabel mata tahun lalu. Tabel bobot dosen, tabel bobot, tabel dosen, tabel kelas, tabel mahasiswa, mata kuliah yang diambil, prodi, mata kuliah mana? Kita buat baru aja lah. Kita buat baru, di sini kolomnya ada mata kuliah yang diambil, mata, tabel matkul. Sini ada kode. Allahu Akbar. Kita break dulu azan. Baik, kita sambung karena tadi azan. Maka kita ulang astagfirullah. Tunggu komat dulu ya guys. Oke. Tadi kita baru nyampai di sini. Kita ada database ini. Database-nya. Lainnya kita harus masukkan tabel untuk matkulnya mana? Stop.
sini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, lalu mata kuliah yang diambil ada di sini, ada tabel matkul atau mata kuliah. Tabel mata kuliah berorientasi dengan ini. Ini kita save aja deh biar tidak RS. Save aja biar tidak berubah. Tabel bobot. Di sini tabel matkul. Tabel matkul di sini berorientasi dengan tabel ID bobot, ID dosen sama itu aja. Dia di sini. Di sini. Maka tabel matkul berorientasi. Tabel matkul ID bobot, KRS, tabel bobot akan berorientasi dengan tabel bobot, lalu dia akan berorientasi lagi dia ada dosen, KRS, dan tabel dosen. Nah, kita lihat. Allahu Akbar, kenapa hancur lagi ini? Tidak tersave tadi ya. Lalu ini akan menjadi di tengah. Tunggu. Nanti di sini ada ID mahasiswa, ada ID dosen, sama ID mata kuliah. Maka dia akan bersambung-sambung di sini lagi. Kita masukkan ke tabel mata kuliah yang diambil. Tabel mata kuliah yang diambil dia akan berorientasi dengan yang diambil ID mahasiswa, ID dosen, sama kode matkul. ID mahasiswa, tabel mahasiswa, lalu di sini ada masuk ke ID mahasiswa, ID dosen, ID dosen ke tabel dosen. Lalu ada kode mata kuliah, KRS mata kuliah, kode mata kita simpan. Maka di sini pasti ini kita save dulu. Kita save. Ikut kipri telur di sana Pak Berkipri ada dan makan telur biji. Itu tuh. Ngepek. Nah, dia sudah berorientasi nih. Nggak bisa
kecil-kecilin ya. Ini dia. Inilah dia tabel-tabelnya. Tabel kelas dia berorientasi ke ID kelas, tabel prodi ke ID prodi, tabel tahun akademik ke tahun akademik. Sedangkan tabel mahasiswa akan berorientasi ke tabel mahasiswa yang diambil. Kenapa ini ke sini? Karena nanti tabel mata kuliah yang diambil ini akan menampilkan apa itu mahasiswa, nama mahasiswanya, satu mahasiswa dengan banyak satu mahasiswa. Nanti ini akan menampilkan ini semua nanti. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.